Bagaimana, saudara akademik kristologi? Jawabannya beliau Mungkin ada mundur. yang Kristen yang lain ya, saudara Makanya saya yang ketika Kristen lain dia bisa bilang menjawab. hal yang biasa dan bahkan cengengesan, saya tidak menerima. Karena apa? Karena posisi dari adanya Letzdecker tersebut, posisinya dia hanyalah berpendidikan kedokteran. Nih, saya kasih data. Bah, Oke. Pak Ustadz ternyata ganteng juga Pak Ustadz. On cam Pak Ustadz, ganteng kau Pak Ustadz. Cukup saudara kuasa, tidak perlu menggiring opini, tidak perlu statement, bisa diam? Silahkan. Di mute om akademik, astaga. Isinya bahwa dia sendiri siapa? Ini orangnya. Dia ternyata sudah masuk ke dalam persekutuan lembaga-lembaga Alkitab, UBS, pengalaman dia. Nah, siapa itu posisi dari adanya Letzdecker? Nih, ya, halaman berapa? 59. Jelas ya? Ini dari pihak OT nih. Terjemahan Letzdecker. Ternyata dia dilahirkan di Amsterdam, Belanda, ya. Ternyata pendidikannya seorang kedokteran, seorang akademisnya berminat kedokteran dan teologi, tetapi dia tidak menguasai bahasa Yunani dan Ibrani. Makanya dia ngembat. Lalu Anda bilang hal yang biasa. Saya tidak menerima. Makanya saya kasih analogi. Bagaimana mungkin posisi dari adanya pencurian dianggap hal yang biasa? Makanya saya kasih analogi. Anda ngambil barang sesuatu dari saya, lalu Anda cengengesan dan ngomong, ya hal yang biasa bang. Ya nggak bisa, itu milik saya, kembalikan ke saya. Itu maksudnya. Anda tadi saya tanya, apa dasar dari Letzdecker mencuri menggunakan istilah dalam Islam? Anda tidak tahu. Ya saya kasih tahu. Itu dari pihak siapa? Daud Susilo yang memiliki pengalaman akademis dan bahkan sebagai penerjemah sedunia UBS. Kembalikan kafir Artinya, saya ya Pak Ustadz. tolong, ketika Tunggu posisinya dulu. tidak tahu, jangan bilang hal yang biasa pencurian itu, bang. Itu nggak bagus lah dalam sisi etika ya. Lanjut yang lain. Siap, mantap. Oke. Terima kasih ya Terima kasih pencerahannya saudara Pak akademik Ustadz ya. kristologi. Tunggu dulu sebentar saudaraku Aso, bisa sebentar dulu. Anda ini dari tadi berbicara terus tapi tidak membawa data apapun dan tidak ada penyanggahan apapun atau tidak ada Oh, bukan mempertanggungjawabkan begitu apapun Mbak. dari kalimat Anda. Tunggu dulu sebentar saudaraku, saya di sini Ini menyimak dengan formularnya baik Mbak. sekali. Nanti habis Tunggu ini saya sebentar bawa data. saudaraku. Tunggu sebentar saudaraku, bisa di-mute dulu sebentar. Biar saya jelaskan kembali agar Anda lebih jelas ya, lebih paham lagi. Yang dituntut oleh saudara akademik kristologi adalah kalimat Anda tadi di awal yang tidak masalah, dan juga tentang data yang dibawakan oleh akademik kristologi diminta untuk penjelasannya di sana. Dan yang kami tuntut kepada Anda, saudaraku, rekan diskusi dari akademik kristologi, untuk menjawab hal tersebut bahwa data. Dan saya akan memutus juga akademik kristologi jika nanti beliau memutuskan kalimat Anda. Silahkan saya berikan Anda kesempatan, tapi tolong bawa data yang sesuai dan akurat. Silahkan. Kalau tentang Assalamualaikum warahmatullahi Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ke Anda tapi ke Bang Handi. Oh, Assalamualaikum sorry, Bang Handi. sorry. Kirain ke saya. Oke. Terima kasih. Silahkan saudaraku Aso. Sih nggak bilang nama. Ke Handi, kirain ke saya. Saya jawab aja salam. Andi, Kalau ke tadi Anda, Bubu, Assalamualaikum tunggu dulu. warahmatullahi ilahi. Tadi Christian Emmanuel sudah mengatakan Ustadz Andi mungkin telinga Anda yang sedikit bermasalah. Oke, silakan dilanjutkan saudaraku, jangan kemana-mana, silakan. Baik. Ini masih mengenai kafir ini, tentang kafir atau udah bisa yang lain ini? Iya, Akademik kafir kristologi. dulu karena Anda Oh, sejak awal tidak menerima apa yang disampaikan oleh host dan bahkan bukan tidak menerima, cengengesan. bukan tidak menerima. Yang disampaikan Pak Ustadz tadi saya sudah terima ya, dan saya tidak tahu menahu tentang itu ya, yang dikatakan Pak Ustadz tadi ya, dicuri itu ya, saya tidak tahu tentang itu ya. Siapa yang mencuri ya kan? Saya tidak tahu. Nih ya, posisi dari adanya kafir dalam hal istilah kekristenan. Ini ternyata sudah membelotkan, sudah menggunakan ngambil istilah dari kita tetapi membelotkan. Nih ya. Oke, kafir ini sabda ya, teman-teman. Aduh, mana Oh, sabda ya. Kafir, apa yang disampaikannya? Di dalam Mat 522. Blur, Kafaruh, blur. Bisa diperbesar nggak host biar jelas host? Ini udah besarnya. Enggak, maksudnya layarnya masih kecil. Turun dulu langsung naik lagi ngebuk gitu. Sama saya juga ini.
Matius Nih, 5:22 ya. ya. Ini dari sabda ya, kafir. Apa? Ternyata dijemahkan dari bahasa Aram, yaitu reko atau reko, yang artinya, nih, artinya ini. Jadi istilah Bajingan kafir yang atau diembat dari Islam ternyata memiliki istilah yang begitu sangat kasar nih. Artinya apa ini? Aso, kau bajingan bisa atau baca nggak? orang goblok. Iya, Iya, bajingan goblok artinya ya. iya itu Anda, ya sudah Oh, empat jangan tuduhkan ke istilahnya saya, Pak dari Ustadz. kita, Pak Ustadz, terus jangan tuduhkan posisinya ke saya. itu Goblok berbeda itu maknanya, Islam ngeri ya. banget ini ya. Jadi begini Pak Makanya Ustadz. istilah dari Islam itu begitu Dituduh. sangat lembut sekali. Itu yang terjadi. Oh, Apalagi ketika kita bahas Pak masalah Ustadz sejarah memakai kata lembut ya, Pak Islam Ustadz ya. Kristen di Indonesia, itu lebih dulu Islam yang ada Pak datang. Ustadz, Kristen sebagai penjajah datang Cek, masuk Ustadz Oceh assalamualaikum. di antaranya Pak ngambah Ustadz dari memakai kata istilah kafir. lembut ya. Permisi, harap tenang, harap tenang, bisa lebih tenang dulu Assalamualaikum sebentar. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, Iya, wabarakatuh. error lagi. Silakan dilanjut. Ngebug ini. Ntar dulu ini gua nggak dengar suara orang nih, ntar gua restart dulu. Lanjut. Alright, baby. Silakan. Aso. Waduh, ngeri banget. Jadi tadi Pak Ustadz bilang lembut ya, di dalam ajaran Islam lembut. Ya kan Pak Ustadz kan? Betul Pak Betul, Ustadz? Nah, betul. betul. Lembut. Ya, silakan. Apakah Pak Ustadz tidak tahu ya, di Indonesia banyak ya orang Kristen beribadah ya, lalu orang Islam ya mengusir ya. Jangan Sebentar, kau sebentar, bedakan hal tersebut, permisi. apalagi Biar mengirim biar Dan biar saya kata-kata biar saya kondisikan, Bi. ya. Biar saya kondisikan sebentar, Kita bahas sebentar. tentang bahasa, itu salah satu Aduh, lembut bahas yang tentang hal Nggak usah nyampe ke nggak sesuai. segitulah. Sebentar, Itu biar saya nggak kondisikan. sesuai. Rasis itu Permisi. namanya. Di Papua Harap juga tenang, banyak boleh yang tenang seperti dulu itu. nggak? Biar saya kondisikan, izin saya kondisikan. Permisi Ustadz Arif. Begini saudaraku Aso, itu tidak sesuai dengan tema diskusi kita karena tidak ada hubungannya dengan yang kita bicarakan, karena yang Anda bawakan itu framing namanya. Atau mungkin bisa kita bilang strawman atau 33 logical fallacy itu terserap di dalamnya. Jadi saya harap Anda tidak membawa narasi liar seperti itu. Jika memang Anda ingin membawa narasi seperti itu, usahakan masuk ke dalam data defable-nya dan sesuai dengan apa yang ingin Anda bahas. Jadi nggak ada hubungannya saudaraku. Silakan Anda konfirmasikan saja Anda masih siap, Anda masih sanggup atau tidak untuk menjawab apa yang disampaikan oleh saudara akademik kristologi. Jadi Anda tidak perlu framing kemana-mana, begitu saudaraku. makasih. Silakan. Cukup ya, cukup tentang kafir itu ya, saya tidak belajar tentang itu ya, tidak belajar kafir yang dicuri itu ya, yang dimaksud Pak Ustadz itu. Oke, sudah? Saya pertanyakan dulu. Saudaraku akademik kristologi, apakah setuju dengan penolakan atau sudah ingin diberhentikan saja diskusinya? bebas mau bahas tentang adanya pendirian rumah ibadah yang katanya diusir pun hayu. Karena di Bandung kami pun menggarap hal itu ya, dan Mantap tahu sekali Pak Ustadz. aturannya. Hayu bagi saya mah. Mau kemana hayu. Oke. Oh, ini ya tidak riwahnya, Mak. Oke. Mestinya harus ditanggapi dulu, ditanggapi juga secara ilmiah juga tentang kata kafir Saya itu. tanggapi. Oke, Ya, gimana saya Bang Andi? tanggapi. Sudah jelas suaranya? Baik, saya tanggapi. Halo Bang Andi, gimana sudah jelas? Khawatir nggak jelas lagi? Gimana? Roger 1 2 3 ganti. Iya, masih error Kijang juga. 1, Kijang 2. Di typing Masih tadi error. error. Oke. 86. Kayaknya TikTok ada updatean kayaknya, jadi ngebug gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi sih seperti itu. Karena terlebih kalau ada sinyal hujan gitu kan. Gimana kita bahas ya tentang Tanggapi, syarat Pak, tanggapi. mendirikan rumah ibadah di mana dia sendiri memframing yang katanya ada pihak muslim yang melakukan pengusiran terhadap orang-orang oten yang Di beribadah. situ jelas sekali Pak ya, di beritanya itu ada Oke. izin ya, ada Oke, izin baik, saya beribadah, bahas. ya. Karena Tetapi kami di Bandung ada- pernah beberapa kali Oke. melakukan adanya. Sebentar Om Kristologi, boleh saya Oke. batasi dulu setengah? Bentar ya saudaraku. Begini, karena yang kafir tadi sekalian sudah menutup dan tidak ingin dilanjutkan lagi, mari kita tutup diskusi yang kafir dan kita mulai diskusi baru tentang apa tadi pengusiran ibadah di salah satu agama ke agama yang lainnya. Bukan begitu saudaraku? betul Pak. Oke, baik. Yang dikatakan oleh saudara Aso di awal adalah tentang umat Kristen itu ketika beribadah
diusir oleh umat pembubaran Muslim. ya saat ibadah itu ya Oke, ada oke, terjadi sebentar, belum pembubaran saya belum dari persilahkan Anda untuk berbicara, saudaraku. Boleh di-mute dulu sebentar, saudaraku. Biar saya berikan dulu aturannya agar room ini kondusif karena ini room bubu. Jadi saya nggak suka di sini ada keberantakan nanti. Oke, terima kasih saudaraku. Baik, diskusi ini akan dimulai oleh Saudara Akademi Kristologi dan juga Saudara Aso tentang pengusiran ibadah dari dua segi agama, yaitu ada agama Kristen dan agama Muslim. Yang perlu dilakukan di sini adalah saling sanggah argumentasi tapi membawa data, membawa bukti empirikal. Bukti empirikal itu yaitu bukti pengalaman tersebut. Silahkan untuk Saudara Akademi Kristologi buktikan jika memang ada kabar yang menyurut bahwasannya agama Kristen mengganggu agama Muslim atau mungkin dari segi ibadah. Begitupun dengan agama Kristen. Silahkan bawakan datanya, jangan hanya berbicara dan membawa narasi-narasi liar dan narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan, kami persilahkan untuk Saudara Akademi Kristologi mulai dari sekarang. Terkait dari apa yang dia sampaikan dan pada akhirnya memframing seakan-akan umat Islam itu yang ada di wilayah sekitar atau dimanapun tidak setuju, tidak mau ketika apa? Ketika adanya umat Kristen yang melakukan ibadah. Bukan itu persoalannya. Yang dipersoalkan itu apa? Ketika mereka ibadah, apakah tempat yang digunakannya itu sesuai peruntukannya ataukah tidak? Ini malah googling yang mau disampaikan ya. Dudul sudah memframing, googling keluar dari aplikasi. Saya tanya balik. Saya tidak googling. Lanjutkan. Buktinya kau sendiri keluar dari aplikasi. Kelihatan itu terjeda ya. Oke, begini saja biar tetap aman dan damai. Saya pertegas untuk Saudara Asa jangan keluar dari perangkat ya atau dari aplikasi. Oke, silakan. kita umat Islam itu menerima siapapun mau beribadah dimanapun, berapapun orangnya. Yang kami permasalahkan itu adalah apa? Apakah pihak Kristen sendiri beribadah di tempat yang legal ataukah ilegal? Apakah tempat yang digunakannya itu sesuai dengan peruntukannya ataukah tidak? Malah keluar dari aplikasi lagi si Dudul ini. Sudah memframing mau keluar aplikasi tuh kan? Sulit lah. Tuh kan nongol lagi. Ngaku-ngaku enggak googling. Sebentar Om, saya pertegas sekali lagi biar lebih enak saja. Saudara Aso sudah memiliki datanya? Saudara Aso? Sudah tentang pembubaran itu ya, sudah. Oke, sudah. Saya harap ketika Saudara Akademi Kristologi menjelaskan Anda tidak keluar dari perangkat atau dari aplikasi ya Bapak agar semuanya tetap kondusif dan tetap berjalan dengan baik. Silakan saudaraku. Akademi Kristologi. Aso jangan keluar aplikasi lagi ya. Kau kelihatan sama teman-teman yang berapapun jumlahnya di sini kelihatan. Oke. Yang kita permasalahkan itu apa, Aso? Keluar. Kan nantinya Aso, kembali. Sebentar. Iya, kau kelihatan. Entah tuh googling atau buka WA atau buka pun kelihatan. Aso, kami umat Islam. Sok aja kalau belum beres saya akan diam. Ya udah lanjut. Harap kondusif ya teman-teman. Sebentar Saudara Aso, kita biarkan dulu Saudara. Saya harap jangan dipotong, nanti akan ada giliran untuk Saudara Aso dan saya jamin tidak akan ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu saya akan tegas di sini. Terima kasih Saudara. Kondusif. Boleh di-mute? Oke, Pak Ustadz sudah selesai, sekarang gantian saya. Belum saudaraku, masih belum menjelaskan tadi. Belum. Saya belum selesai, Anda sudah keluar dari aplikasi. Saya belum selesai, Anda sudah posisinya nyanggah. Ya udah saya diam dulu. Anda tadi yang memframing kami bahwa kami adalah pihak yang mengganggu pihak kalian Kristen beribadah. Nah, makanya saya jelaskan. Dan tidak bersifat teoritis karena kami pelaku di Bandung dan Cimahi. Oke, saya jelaskan. Terkait dari adanya posisi tempat ibadah yang ada, siapapun umatnya, kami persilahkan. Siapapun orangnya, mau berapa orangnya, dimanapun kami persilahkan. Tetapi yang menjadi permasalahannya, apakah ketika pihak Anda, contohnya, khususnya, kalian itu beribadah di tempat yang sesuai peruntukannya ataukah tidak? Dan apakah melanggar aturan ataukah tidak? Karena apa? Karena ketika kami saya belum ini Dudul. Tunggu saudara, beres. saya akan minta. Tunggu dulu saudara Aso, nanti saya akan minta klarifikasi. Tunggu. Makanya saya jelaskan dulu Aso. Makanya saya jelaskan dulu.
Ya. Karena posisinya apa? Posisi yang kami temui di lapangan itu terjadi karena pihak Anda telah melakukan ibadah di tempat yang bukan peruntukannya dan itu melanggar aturan pemerintah tentang pendirian tempat ibadah. Contoh, ya, kau nggak percaya datang ke Bandung karena saya salah satu pelaku dari hal tersebut yang menolak pendirian tempat ibadah ilegal. Contoh, kami mendapati dari adanya di wilayah Bandung, yaitu di Kawaluyaan, gor, tempat olahraga, gor, itu apa? Dijadikan posisinya tempat ibadah oten. Di mana mereka sendiri, para jemaatnya, menggunakan motor, menggunakan angkot, menggunakan mobil. Di mana-mana yang menggunakan kendaraan seperti itu berarti di luar wilayah. Malah googling lagi, Dodul. Oke, Sudah memframing, keluar lagi. Oke, sudah cukup Om Akademi Sekali lagi, kalau memang kamu googling lagi, udahlah nggak akan benar. Mending di kick aja lah, ya. Oke, begini, sudah selesai saudara akademi kristologi. Sebentar saudara. Saya belum selesai. Aso, sebutkan ke saya syarat pendirian tempat ibadah itu sesuai dengan aturan pemerintah, apa saja syaratnya. Silakan, karena di lapangan gor, ruko itu jadikan tempat ibadah kalian. Berikan kepada saya persyaratan mendirikan tempat ibadah. To the point. Oke, sebentar. Kita sapa dulu sebentar, Asu sebentar ya, Asu. Ustaz kan menjelaskan ya. Asu, sebentar, Asu. Kita sapa dulu tamu ini. Ada Bang Handi. Assalamualaikum, Bang Handi. Gimana suaranya? Bagus, lanjut. Oke, Waalaikumsalam. bagus. Nah, ini ada Sebentar, Saudara Aso, boleh dengarkan saya dulu sebentar. Aduh, nanti ribut lagi. Sebentar, saudaraku Aso. Sebentar, boleh dengarkan saya dulu sebentar. Karena sejauh ini saya masih belum dapat bantahan dari Bubu ya. Otomatis berarti saya masih boleh berbicara di sini. Yang dimaksudkan oleh saudara akademi kristologi barusan adalah tentang aturan-aturan untuk pembangunan tempat ibadah dari saudara Kristen. Maksudnya seperti itu. Alasannya sudah dijelaskan tadi karena keluar dari aturan negara dan juga menyalahi aturan itu sendiri. Dan itu bisa ada pasalnya, bisa saja karena bisa saja merusak kenyamanan atau merusak lingkungan, kita tidak pernah tahu ya. Karena itu data yang dibawakan oleh saudara akademi kristologi. Sekarang yang dipertanyakan kembali, saudaraku sebentar. Dipertanyakan kembali oleh saudara akademi kristologi kepada saudara Aso adalah di mana dan apa saja aturan untuk membangun tempat ibadah tersebut agar di sini sama-sama enak saudaraku. Jadi silakan berikan ke saya apa aturan pemerintah yang telah ditetapkan, di mana pemerintah telah menetapkan aturan pendirian rumah ibadah itu apa saja. Silakan, saya tunggu. Nggak tahu ngomong Bang, saya nggak tahu. Ya. Aturannya ada di SKB 3 Menteri, lu buka Google situ lo. Sini gua bantu deh. Lu bisa baca apa? Gua bantuin lu. Jelaskan Pak Andi, boleh bantuin, boleh. Oke, jelaskan. baik, gua bantuin. Harus ada stay 90 masyarakat yang beragama sebagaimana rumah ibadah yang ingin dibangun. Misalnya gereja harus ada 90 orang Kristen tinggal berKTP di situ. Kemudian 60 tokoh masyarakat yang setuju di sekitarnya, divalidasi tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB. Terus kemudian ya udah sudah divalidasi semua, oke, bawa ke kabupaten kota. Jadi sana nggak dicek ulang, ya kemudian keluar IMB-nya begitu. Tapi tanpa satu pun cacat nggak bisa. Kira-kira begitu sederhananya. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Saudara Handi Selebes. Jadi, Sebentar saudaraku. pada saat itu, Astaga. Iya, maneh tadi cicing wae nya. Keheula tuh. Keheula sabar atuh. Emang kumaha atuh? Sing sabar atuh. Jadi kalau bahasa Sundana kumaha ya teh aduh. Oke, terima kasih untuk saudaraku akademi kristologi sudah membantu. Oke, begitu saudaraku Aso sudah disampaikan oleh saudara Handi Selebes bahwasanya apa yang dipertunjukkan oleh tentang, tunggu dulu sebentar saudaraku, yang syarat yang harus memenuhi ketika membangun tempat ibadah itu sudah dikeluarkan tadi.
Apakah itu sudah memumpuni? Apakah itu sudah menyesuaikan? Ya, Apakah Pak sudah Ustadz. sesuai dengan syaratnya? Oke, oke Mbak. Ya, saya tahu itu Mbak. Ya. Oke, baik. Jadi Silakan untuk pada saat saudaraku Aso. itu, ya, Iya, pada saat oke. itu bukan Di-mute, bertujuan untuk Abang Akademik. membangun rumah ibadah, Pak, Mbak, ya, saudara-saudara. Pada saat itu mereka beribadah di ruko dan ruko itu sudah disewa orang Kristen. Nah, itu Nah, yang mereka peruntukannya berkumpul beribadah. disalahgunakan. Jadi Ruko bukan itu bertujuan tempat untuk rumah dan membangun toko. gereja. Ruko itu Salah. bukan untuk tempat ibadah, Dudul. Itu Itu yang kami tolak, Dudul. sebentar. Meskipun kalian Jangan itu dulu. menyewa, tapi Izinkan peruntukannya saya berbicara dulu berbeda, sampai ya. Paham nggak sih tentang peruntukannya? Makanya sejak awal saya singgung. Kita boleh saja silakan kalian ibadah, tetapi yang saya singgung sejak awal peruntukannya disalah fungsikan, disalahgunakan. Kau tadi mengakui ruko. Ruko itu rumah toko, fungsinya untuk tempat tinggal plus untuk jualan. Ini Oke, tempat sebentar. jualan dipakai tempat ibadah. Melanggar aturan pula. Pak Ustadz salah, Oke, ya. sebentar. Jadi Sebentar. di sini Pak Ustadz dan saudara-saudara berbicara tentang pembangunan rumah ibadah atau gereja, ya. Nah, orang-orang Kristen yang dibubarkan itu Pak Ustadz, ya, bukan dalam rangka untuk membangun rumah ibadah Pak Ustadz. Mereka hanya Lalu? beribadah di tempat yang Nah, sudah mereka ibadahnya siapkan. itu haruslah tempat di itu tempat ibadah. resmi, ya. Ibadahnya bukan di tempat ruko, Dudul. Tunggu dulu, Ibadah itu ada sebentar. tempatnya. Itu yang kami Tunggu inginkan. Satu-satu dong. Gini. Tunggu Kayaknya sebentar, Om ini Akademik. Jadi bukan untuk membangun. sebentar, ini kayaknya ada miskomunikasi di sini. Tadi dulu so Iya. ya. Izin nih. Oke, Saya silakan. luruskan dikit. Jadi ruko dan gereja dua hal yang berbeda. Persoalannya di sini memang karena apa? Ada ruko, ada gereja. Gereja kosong, ruko yang diisi. Kenapa? Kalau gereja di sebelah ruko, beda denom. Nah, denom yang di gereja ini pecahan dari gereja yang jauh. Jadi nggak mau bergabung dengan gereja yang dekat ruko. Kenapa? Ya karena memang ada yang ingin dicapai yang ada di ruko ini. Gitu loh. Untuk itu sekali lagi bro, ruko itu bukan tempat ibadah. Namanya juga rumah toko, kan gitu ya. Mestinya juga ada izin dimanapun kegiatan itu. Kalau sudah melebihi banyak orang, udah ada aktivitas keramaian ya perlu ada izin. Gitu loh Aso. Jadi ruko itu bukan tempat ibadah, tapi rumah dan toko buat dagang dan tempat tinggal, kira-kira begitu. Oke, itu pemaparan dari Om Handi Salebes 570. Terima kasih Om Handi. Begitu saudaraku Aso, itu sudah bantahan dari dua pihak ya. Mari kita dengarkan dulu pemilik roomnya, Bu. Bisa open mic-nya. Bu. Enggak bercanda guys. Saudara Christian Emmanuel, can you speak up please? Baik, terima kasih. Ya. Kalau seperti itu Sebentar dulu jawabannya, saudaraku Aso. Sebentar saudaraku Aso, kita dengarkan dulu pendapat dari pemilik room ya, boleh? Bisa di-mute dulu? Terima kasih. Silakan Bu. Baik. Ya, di sini ada Murtad Laknatullah ya, si Muhammad Nafikri. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Apa Anda ada yang mau dibantah? Saya mau bantah banyak sekali. Siapa? Sebutkan di sini. Ada singa-singa nih, ada Akademik, ada Handi Selebes, ada Arif. Iya, tadi Handi Selebes kan bilang peruntukan ya. Apakah kamu pernah bekerja Handi Selebes ketika di perkantoran, bahkan di perkantoran yang isinya orang Cina, itu disediakan musola. Jadi musola itu bisa digunakan buat beribadah atau tidak? Karena itu perkantoran itu khusus buat bekerja loh. Oke, sebentar saudaraku Muhammad Nafikri. Itu pertanyaan Apa gua hajarin orang? menjawab Sebentar dulu ya. saudara Aso. Sebentar, Anda tidak saya persilakan di sini, bisa di-mute dulu atau Anda saya turunkan nanti. Tahu tempat ibadah ini. Oke, sebentar ya Om Arif. Oke, permisi Muhammad Nafikri. Apa yang ada keberatankah dari statement saudara Andi tadi? Di bagian mana kalau boleh tahu? Statement dari Handi ini perkara tempat beribadah. Sebenarnya Tempat beribadah itu bisa di mana aja, termasuk saya pernah bekerja di perusahaan Cina. Di perusahaan Cina itu kurang lebih rata-rata isinya orang Cina, mungkin Islam hanya 15%, tapi disediakan musola. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Sebentar Jadi saudaraku Aso. sebenarnya Anda tidak nanti dulu. diperbolehkan di sini. Jadi sebenarnya boleh beribadah atau tidak tuh? Dengan kondisi itu adalah sebuah perkantoran yang isinya orang Cina.
Oke, Ini orang dipersilakan sama untuk Om Handi Selebes. pantas saja kalau dia murtad ya somplak begitu ya. Yang disediakan diam dulu. Diam dulu. Jadi kalau yang ada di mall itu disiapkan musola karena memang khusus orang yang beraktivitas di situ. Tapi kalau yang di ruko ini bukan orang ruko yang ibadah di situ, tapi orang luar datang jauh-jauh ngumpul di ruko. Beda ini coy. Akal dipakai ya, makanya itu kadang-kadang akal geser ke kiri ke kanan nggak berfungsi. Saya ulang ya, di mall disiapkan orang ada musolonya untuk orang yang beraktivitas di situ supaya bisa beribadah dengan nyaman. Tapi kalau ruko bukan orang ruko yang aktivitas di situ, tapi orang-orang jauh datang khusus mau beribadah di ruko, bukan datang untuk belanja di ruko, coy. Kok kontradiktif ya? Otak jangan geser tadi ya, otak akademik jangan bilang geser. kalau ruko Oke. itu rumah dan toko. Nah, kalau misalnya kantor berarti perkantoran untuk bekerja. Kontradiktif nih sekarang nih. Orang-orang yang datang beribadah di Ruko ruko itu rumah dan toko. Kantor situ, itu perkantoran. orang-orang luar datang dari jauh karena apa? Ini pecahan denom yang bikin ruko lagi di situ. Kepalamu jangan digeser, oke? Ruko itu Oke. ya ngapain jauh-jauh buat ke gereja sih? Karena di gereja kan Pak itu bakar Handi, loh. Makanya Iya, ruko kepala ya jangan geser, sekitar situ bro. aja. Kita Kepala bicara jangan fakta, geser gitu loh. nggak usah framing. Kita bicara fakta, tidak usah Paksa framing. apa? Faktanya ruko itu juga yang gereja di sana juga orang sekitar sana lah. Mana ada Masa- orang sekitar, mana buktinya? Ya, saya Itu ke orang gereja. jauh yang datang. Nah, Anda Fikri datang kau ke Bandung, saya tunggu, saya tunjukkan bukti adanya Anda pernah gereja ke ler yang gereja? ada. Lu datang ke tempat gue di Bandung, saya tunggu. Kita silakan ketemuan, saya tunjukkan di mana di kota Bandung yang ternyata posisinya ruko dijadikan tempat ibadah. Yuk, lu berani dunia nyata? Yuk, kita ke sana. Kok jadi Jangan cuma tahu congor sih? doang. Jadi tantrum. Maksudnya gue kasih contoh nih, ada jadi ruko tantrum? yang dijadikan. Lu Anda yang pernah ke katro gereja? dudul, Anda pernah lu ke yang gereja? hanya memframing tuyul. Anda pernah Dan ke kau gereja? itu adalah si Cybermoon yang menggunakan akun Cybermoon. Hehehe, gue nggak tahu. Lu Cybermoon yang Ya iyalah. ternyata memframing Kan dan ada ini ID-nya. ketemu dengan saya. Lu jangan Kan bilang ada- dan lu kan ngaku ada dari ID-nya. Jakarta. Kan ada Ayo ID-nya. Cybermoon, Kok jadi ketemu framing? dengan saya di Bandung, tunjukin. Dan kau Kok- dengan Bang kok Handi itu jadi sama-sama di framing? Jakarta. Lu takut? Kok jadi framing? Ada itu posisinya ruko deket JNE. Kau takut ketemu dengan gue? Malu ya? Emerald ya. Emerald, Malu ketahuan apartemen ya? Emerald ada tuyul. Kau takut? Gimana kalau Cybermoon. Malu ya? Ya sahabat satu-satu. Hey, Tapi Cybermoon. kalau bicara jangan mengeluarkan kata malu, bawa data saja. Ayo, Bapak jahat, ketemu jeung urang di Bandung. Pakai Urang sisieun jeung argumentasi. maneh. Ntar dulu Pak Lagu, Christian. anjing. Akademik, jadi pakailah Malu. data, argumentasi, jangan malu ya. Pernah Ini ke- kan pernah anak ke kecil gereja gitu nggak? loh diskusi. Pernah Ya ke lu gereja ngomong nggak aja di kamu? situ. Kamu pernah ke Satu gereja contoh ya, satu contoh beberapa bulan yang lalu ada satu pendeta yang sering keliling-keliling provinsi untuk nyewa ruko untuk KKR begitu. Jadi bikin dulu KKR, terus kemudian membludak, baru bikin izin. Jadi ya belakang persoalan izinnya, yang penting memulai dulu. Tadi Kalau bilang ruko rame itu rumah baru dan bikin toko. izin Sekarang gitu ya. beda lagi ceritanya. Lu diam dulu di situ. Ini gua Kontradiktif, tabok congor lu pakai data. Gitu loh. Jangan kayak anak kecil diskusi. Kamu Malu anak lu, kecil, bro. apa lu? Gitu loh ya. Jadi ruko itu adalah rumah toko. Gitu ya. Rumah toko. Apa? Sambil orangnya tinggal di situ, dia juga buka toko di bawah. Biasanya tempat tinggalnya ada di lantai 2, orangnya sekaligus buka toko di bawah, biar memudahkan tidak memacetkan jalanan untuk beraktivitas. Ya di rumah toko itu bukan peruntukannya untuk ibadah, tapi kalau buat di dalam, buat orang ibadah, Ya, tapi malu ya. orang-orang yang beribadah adalah orang-orang di sekitar situ ya, silakan saja. Tapi ini Untuk adalah apa? bikin gereja di situ di rumah toko, kemudian jemaatnya dari berbagai macam tempat. Jadi beda memang hal-hal yang kayak begini. Inilah kalau orang dipaksakan gitu loh, nggak ngerti apa-apa, asal Jawab dong. bunyi begitu. Yang jelas, Kamu ini ada otak, yang makanya paling ininya cuma konslet lagi ini orang
Ini emang nggak bisa diskusi ini. Kau turun dulu lah kau ya. Tadi bilang otak geser saya biasa. Ya, segala kan lo geser lu dibawa dulu. Diskusi itu memerlukan kecerdasan, bukan kebencian. Kami seorang Muslim yang ada di Republik ini tidak pernah ada keinginan untuk mengganggu saudara kami Kristen untuk ibadah. Ibadah saja. Tapi fenomenanya berkembang kok. Berapa sih jumlah atau populasi Kristen yang ada di Republik ini? Dibanding gereja yang ada coba. Coba hari Minggu saja begini ya. Hari Minggu. Semua orang Kristen ke gereja. Isi semua gereja yang ada. Pasti ada gereja yang kosong. Kan begitu. Andi Celebes. Diam dulu bro, diam dulu ya. Jadi mari kita diskusi apa adanya. Kami juga membangun masjid agak repot kok. Ada beberapa persyaratan waktu rehabilitasi dulu Masjid Kuba yang ada di Papua. Diprotes di sana itu. Apa kami teriak? Kagak. Kami mengikuti prosedur. Dan beberapa kepala daerah yang itu melarang membangun masjid, kami teriak. Kagak. Ikuti prosedur. Tapi Anda ini loh, dikit-dikit cemen banget sih. Dikit-dikit teriak. Dikit-dikit teriak. Kami dina anak terikan, kami nggak boleh. Ya lu cek dulu keadaan lu gitu. Jangan cengeng gitu loh. Jadi yang jelas ada prosedur. Bedakan antara musola yang ada di mall dengan gereja yang gereja bayangan yang ada di ruko. Beda sekali bro. Kalau itu pendapat lu silakan, tapi ini hal yang berbeda. Lanjut. Ada konser Coldplay, dikit demo itu dikit-dikit teriak juga itu. Bentar, itu nggak ada hubungannya loh. Ya turun aja nggak nyambung Hubungannya nggak ada hubungannya loh. Tolonglah Bapak. Gue udah capek jadi moderator ngadepin si Aso nih bikin emosi. Ngomong deh lo sekarang, ngomong. Sabar. Teke sok teke. Kubalo tuh naon. Iya, biar saya ngadepin loh. Izin deh, saya ngadepin cuma 5 menit kok. Aso ngomong. Aso, hoi. Mbak ngomong aja. Mbak ngomong aja. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, problem yang Anda bawa itu apa sebenarnya? Karena diskusi Anda itu tidak terarah dari tadi. Beda. Oke. Saya kalau udah jadi moderator sama lagi ngomong kayak gini beda ya. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya apa yang menjadi bantahan Anda. Ranahnya kemana? Orang ngomong apa, larinya kemana? Pertama, Fir lari ke masalah ibadah. Dari ibadah ke Coldplay. Tolonglah, di sini tuh tempat manusia, bukan keledai untuk berbunyi-bunyian. Baik, bantahan Dah. saya membantah, baik. Tadi Handi. Sebentar so, kita sapa dulu. Chan Kim, halo selamat siang Chan Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau sampaikan bang? Kita nanti kita fokuskan dulu dua Kristen di sini ya. Nanti Asal lu boleh bantah gua, tapi lu jangan cemen kayak bocah. Oke? Fokus Oke, ke sana. Pak Andi Celebes. Saya tahu ya, Pak Andi Celebes ini kalau tidak salah seorang ustadz ya. Pak Ustadz Andi. Saya bukan ustadz bang, saya guru bahasa Indonesia. Oh guru. Iya, guru bahasa Indonesia saya. Khusus kepada orang-orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Siap. Termasuk saya salah satunya. Siap. Nah, lu jadi murid gua lah kalau aku dia. Jadi muridmu. Gitu, Om Andi. Syaratnya apa Andi Celebes? Ada syarat nggak jadi muridmu? Nggak ada. Oh, enggak, gratis kok. Oh, nggak ada. Terima kasih, Nggak lebih ada. bagus. Mantap. Jadi bantahan saya kepada kepada guru bahasa Indonesia yang bernama Handi Celebes ini, dia mengatakan tadi ruko dijadikan gereja ya, dijadikan rumah ibadah yaitu gereja. Nah, bantahan saya tentang itu. Jadi pada saat itu di ruko ya terjadi ibadah itu ya Pak Andi Celebes itu bukan untuk membangun gereja Pak Andi ya, itu hanya beribadah ya dan tidak dijadikan Ya Allah, ya setiap hari Minggu untuk beribadah di situ Pak Kan, Andi. Pak, kan tadi Ya, sudah Pak, itu saya dijelaskan. dapatkan informasi beritanya seperti itu Pak Handi ya. Jadi mohon maaf untuk Pak Handi mengatakan di situ dibubarkan karena untuk membangun gereja, dijadikan ibadah, tujuannya membangun gereja. Itu saya Udah cukup, bantah, jangan ya. panjang-panjang, jangan diputar-putar.
Udah. Apa sih? Nggak sesuai loh, udah dijelasin kan di awalnya, Bubu Gak apa-apa, kita bilangin. lurusin sekali lagi, Mbak. Jadi gini ya, Bro Aso. Ruko itu rumah toko, gitu ya. Ngerti nggak sih artinya ruko? Rumah toko. Jadi, Baru tahu saya, Pak Ustadz. Pak iya, Ustadz kan makanya dengerin dulu bahasa Dari tadi Indonesianya. dijelaskan. Iya, Astaga, Pak Andi kan silakan guru Bang bahasa Andi. Indonesia, iya, siap. Ya. Ruko diartikan rumah toko. Dijadikan tempat tinggal sekaligus buka toko supaya efisien, praktis kan gitu. Iya. Itu ngerti nggak sih? Rumah toko, rumah dan toko. Bukan Lalu gereja. apa salahnya Kerja, pemilik rumah dengerin dulu gurumu menjadikan lagi tempat itu untuk ngomong. Kenapa sih Aso? Kan belum kelar. Dicatat. Terus kedua, kalau sudah rumah dan toko, ya buatlah dagang di situ. Pajanglah di bawah. Misalnya jual mebel ya, pasang lemari. Jual pulsa ya, lu pasang pulsa. Lu jual elektronik ya, lu pasang elektronik. Bukan tempat orang ngumpul berbagai RT, RW, kecamatan, kabupaten ngumpul untuk ibadah. Bukan. Tapi kalau orang yang punya toko mau beribadah di situ ya monggo. Nih bedain ya. Yang punya, dengerin dulu gurumu lagi ngomong belum kelar, dikit lagi. Kalau yang punya toko mau beribadah di situ bebas. Orang dia punya ruko sendiri kok. Tapi kalau udah ngundang orang lain ibadah terjadwal tiap hari Minggu, itu sudah gereja, udah salah. Paham sampai sini? Paham? baik Pak Andi, guru Terima bahasa kasih udah Indonesia. paham. Jadi gini Pak Guru Handi, orang yang mempunyai akal sehat ya memiliki ruko orang Kristen lalu dijadikan tempat untuk beribadah sementara, ya kan? Bukan permanen. Tidak ada masalahnya, Pak Handi. Ya, tidak ada Nah, masalahnya. Yang jadi masalah pembubaran itu, ya kan? enggak, Orang saya yang mau tidak nanya deh. berhak membubarkan sepihak gitu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Oke, baik, diam. Ini ada aja alasan ngelesnya, izin ya Mbak. Gini, ada aja alasan ngelesnya bahwa itu bukan permanen, itu hanya sementara. Gini loh ya bro, ruko itu adalah rumah dan toko, bukan tempat beribadah berkumpulnya orang-orang secara kontinu. Ini sudah kontinu tiap hari Minggu ya rame. Satu, bukan untuk sementara. Jadi dilihat aktivitasnya itu, lihat coba izinnya. Coba izinnya lihat ruko itu. Ruko itu izinnya untuk rumah dan toko, bukan izinnya untuk perkumpulan orang dengerin dulu orang lagi ngomong. Bukan izinnya tempat orang berkumpul permanen tiap hari Minggu. Nggak ada izinnya itu. Itu ya. Jadi bedakan antara izin buka rumah toko dan izin rumah ibadah. Ini kan di ruko ini sudah dijadikan gereja, bahkan ada namanya gereja itu di situ. Buka lihat di situ, ada nama gereja itu. Sebentar, Pecahan Pak. dari gereja yang lain gitu loh ya. Jadi ini bukan sementara. Ini bukan gereja yang sekedar, tapi sudah kontinu didatangin orang-orang banyak. Lihat aja sendiri, makanya dihimbau untuk bikin gereja aja gitu loh, bukan rumah toko. Kira-kira gitu bro. Pak Guru, informasinya Pak Guru ya. Informasi tentang pembubaran rumah ibadah itu banyak Pak Guru ya, bukan hanya di salah satu yang Pak Guru tahu tadi. Banyak Pak Guru ya. Di bagian-bagian di Pontianak juga pernah terjadi, di Bandung yang dikatakan Pak Ustadz juga pernah. Informasi berita yang saya dapatkan seperti itu, banyak tempat gitu loh ya. Jadi bukan hanya di satu tempat saja. Coba ambil contoh satu, saya bukain videonya yang mana. Pembubaran itu dengan cara paksa ya, mereka memasuki tempat ibadah dan pada saat itu
sedang ibadah ya Pak Ustadz ya, Pak Handi gitu. Jadi secara paksa mereka masuk ke dalam, mengusir ya, gitu, Gini aja deh, mendorong-mendorong. saya tanya sama kau dulu, ini izin dulu ya. Kenapa memilih ruko ada gereja yang kosong? Kenapa bukan gereja yang kosong yang dipakai? Kenapa? Jawab dulu, pakai akal. Jadi itu bisa saja ya Pak Ustadz ya, bisa saja kemungkinan itu ada sedang Jangan, nggak usah intervensi. Kemungkinan itu asumsi namanya, nggak usah intervensi Anda di Kalau sini. mau menjawab, jawab begini, karena gereja yang kosong itu beda denom dengan gereja yang Anda mau dirikan jadi ruko itu. Beda denom. Beda sama umat Islam. Ini mana ada masjid mampir sholat. Itulah nggak bersatunya kalian di Indonesia ini, nggak bersatu kalian. Denom yang satu cemburu sama denom yang lain. Gereja yang rame, terus kemudian daripada rame bikin cabang, bikin cabang, bikin cabang, bikin cabang, bikin cabang, gitu. Bener. Lu nggak paham itu, makanya jangan terlalu banyak denom. Itu terbukti. Teman bisa cek di Google Map di lokasi Bandung di Jalan Bengawan. Jalan Bengawan itu ada gereja Immanuel, tetapi di jalan adanya Ciliwung ada GKPI di mana tidak lebih dari 300 meter. Gereja dan gereja itu berbeda dan saling membelakangi. Kenapa pihak OTN tidak satu gereja saja? Itu yang terjadi, Aso. Artinya di sini pendirian rumah ibadah yang ada itu untuk kepentingan denominasi, yang kedua untuk melakukan penginjilan yang ada. Karena dari fakta yang ada, seharusnya satu RW itu sudah ditetapkan berapa puluh sih yang jemaatnya ada di dalamnya. Tapi pada kenyataannya mereka pakai angkot, mereka pakai mobil. Logikanya di mana? Yang keduanya, posisi pihak Anda yang melanggar, kita yang disalahkan. Seharusnya kalau mau ibadah itu dirikan dulu tempat ibadahnya di mana harus memenuhi syarat-syarat yang ada sesuai dengan SKB 3 Menteri, bukan memberi dalam arti kata nyewa tempat yang bukan peruntukannya. Lu kita yang disalahkan. Halo, lu yang salah, pihak gue yang disalahkan. Bereskanlah dulu peraturannya, nih administrasinya apa. Makanya tadi saya singgung, tahu nggak aturannya apa? Kamu aja nggak tahu tapi sudah mau menyalahkan. Makanya untuk mengetahui akar permasalahan ini sebenarnya dari aturan pendirian rumah ibadah itu. Kalian nggak tahu tapi ternyata melanggar aturan. Kan dudul namanya. Mau tahu nggak? Ini korban dari siapa? Ini korban daripada pengelola dan panitia pembangunan gereja. Jadi panitia pembangunan gereja ini itu dia tidak transparan, yang memberitahukan ke publik atau ke jemaatnya bahwa ini yang terjadi. Tapi mereka panitia-panitia ini memframing seakan-akan dirinya itu dizolimi, kemudian minta belas kasihan agar jemaatnya, agar publik itu merasa kasihan sama dia, donasi ya nambah. Mestinya panitia-panitia pembuat gereja ini atau orang-orang dalam berilah edukasi secara baik-baik kepada jemaatku, kepada saudaraku semua ya. Kami belum bisa membangun gereja di sini karena kami belum bisa memenuhi syarat SKB 3 Menteri. Mohon maaf. Tapi enggak, dia keluar membuat statement, kami dizolimi, kami enggak bisa karena kami minoritas, kami enggak bisa bangun gereja. Ini yang kau konsumsi, tapi tidak kau konsumsi yang transparansi sebagaimana aturan. Yang kau konsumsi itu statement-statement panitia pembangunan gereja, yang kau konsumsi baper. Kaulah yang menjadi korban di sini. Sudah ketipu kau kejahatan. Iya, sudah ketipu kau bayar perpuluhan, tapi kau tidak diberikan edukasi sebagaimana mestinya. Sebagai kau ini korban, bro, korban dari ketidakjujuran panitia-panitia pembangunan gereja itu. Paham sampai sini? Coba cek dulu kau ya, sebagaimana saya sampaikan, di Jalan Bengawan, Bandung, itu ada namanya Gereja Immanuel. Ternyata tidak lebih 300 meter itu ada GKPI di Jalan Ciliwung, saling membelakangi yang ada. Pertanyaannya, kenapa posisi jemaat dari Immanuel dengan GKPI tidak satu tempat ibadahnya? Loh, kok keluar? Itu bukti nyata Jalan Bengawan, meskipun itu legal. Tapi kenapa tidak satu tempat ibadah?
Sedangkan kita hanya menuntut silakan ibadah, tapi tolong penuhi dulu syarat-syarat dalam mendirikan rumah ibadah. Itu aja, sederhana, simpel. Kok malah kita yang disalahin, mereka yang melakukan kesalahan, kita yang disalahin, kan aneh. Dudul. Candu banget. Makanya jangan terlalu banyak denom lah. Dia nggak tahu berapa denom sih yang ada di Indonesia ini, Bus. Banyak banget denom, bro. Gitu ya. Denomnya yang banyak. Ada Iya, gereja, misalnya gini ya. Ada HKBP di sebelah. Kalau Gitu ya. senang Nggak saya dulu. jangan turunkan, Ntar dulu, bro, dengerin. jangan Kalau turunkan ada HKBP, ada gereja di sini. Ini kosong nih. Siap. Ya, tapi yang bukan HKBP nggak masuk di situ ibadah. Bikinlah di ruko dekat begitu. Jadi beda. Jadi begini, so lu diam dulu. Makanya kalau lu, so diam dulu. Lu tahu nggak berapa denom yang ada di Indonesia ini? Berapa denom? Lu paham nggak berapa denom? Gue ini memframing dari tadi ya, berbicara Denom, gini aja, so lu denom apa, so lu denomnya apa, so? Ya, Lu susah sih, lu denomnya apa, bro? Denomnya lu apa? ya kan lu guru, Pak Guru. Iya, gue Jelaskan, nanya Bro. lu dulu, lu Kristen apa dulu? Lu apa HKBP atau apa? Saya Lu- murid-murid baru gua- nih. Gue nanya lu dulu, lu biasanya lu biasanya di gereja mana masuk? Oh, rahasia. Nanti banyak yang tahu nantinya. Rahasia itu. Buset, kok begini banget jadi rahasia. Maksud saya gini, bro. Kalau kau sudah terlanjur masuk gereja tertentu, kamu nggak mungkin masuk lagi gereja yang lain karena kamu nggak dikenal di sana. Kamu merasa aja. orang asing. Itu maksudnya, makanya. Contohnya tadi Aso, saya kasih contoh real ya. Kalau kamu bukan orang Bandung, saya kasih tahu orang Bandung. Cek Google Maps, Gereja Immanuel, Jalan Bengawan. Itu kenapa? Cuma beberapa ratus meter, kok sudah ada GKPI di Jalan Ciliwung. Seharusnya kalau memang mereka itu pengikut Yesus, satu, ya silakan ibadah di tempat satu itu. Kok ini saling membelakangi meskipun itu legal. Kalian yang melakukan kesalahan, kita yang disalahin. Kan itu namanya dudul. Aku mau nanya Oke. dulu, Bang, Kang Parudin. Anda kan Muslim. Anda dari masjid Iya. mana? Saya tidak ditunggu masjid manapun. Masjid manapun saya masuki ibadah bebas. Sedangkan pihak Oten GKPI bisa nggak masuk ke Immanuel? Itu Ini nggak sebenarnya- bisa, Dudul. Ini sebenarnya pertanyaan saya, Mas Parudin, pertanyaan sindir-sindiran. Karena mereka, kamu Iya. gereja mana? Gereja mana? Saya Itu tidak ada maksudnya, menjebak toh. posisi manapun. Mau ibadah posisinya di Persis, Muhammadiyah, NU, silahkan. Beda-beda sedikit Tapi aja. ini organisasi yang menghasilkan adanya perbedaan dogma dan teologis, akhirnya apa? Saling berbeda tempat ibadahnya dan saling memperbanyak tempat ibadah. Kita yang disalahin, Dudul. Ya, ini ada Aura Karno. Selamat sore, Aura Ya. Karno. Selamat siang Bang. Siang, dari Islam atau Kristen, saudara? Insya Allah Islam Bang. Oh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita rolling dulu ya sama yang saudara Kristen. Kita sedang penginjilan di sini. Siap Bang. Injil itu bahasa Hanya kita sedikit ya. Islam. sedikit pesan Bang. Sedikit aja pesan. Silakan. Karena tadi saya juga masuk di live-nya Raja Debat, itu sudah mulai diskusinya penghujatan terhadap Bang, jangan Nabi pindahin topik Muhammad dulu, Bang Aura. Nanti itu kita. Jangan bawa debat Iya. room lain di sini itu. Tinggalkan saja. Enggak, Kalau kita saya masuk mau memberitahukan juga itu untuk si Raja Debat itu coba di apa, karena udah saya Jangan rekam beritahu tadi. di sini, Bang, kan orangnya nggak ada. Oh iya, siap. Lupa saya. Siap. Saya juga siap, monitor siap. kok, Bang. Saya ada HP 3, saya pantau semua. Santai aja, Bang. Oke? Iya. Oke, siap Bang, siap. Iya, kita kembali ke topik. Baik, kita rolling dulu ya, Bang Aura. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat sore, Hola. Assalamualaikum Bang. Oh, Islam juga ya. Waalaikumsalam. Iya Bang, saya cuma cuma mau konfirmasi bahwa yang Bang Handi bilang itu betul itu. Karena saya dosen juga. Kemarin juga mahasiswaku itu agama Kristen. Itu dia meneliti kenapa ada pelarangan gereja. Dan ternyata memang gereja itu banyak denomnya. Dalam satu kecamatan saja itu
itu tidak banyak yang penduduknya yang gereja di situ. Karena kan ada syaratnya itu. Ya, ya betul. Itulah Iya, dia. ada syaratnya itu kalau tidak salah, kalau di dalam teori itu, di dalam peraturan kalau tidak salah 90 orang kalau tidak salah. Iya, Yang 90 harus orang stay menyetujui Bang. begitu. 90 terus 60 tokoh masyarakat harus diminta Ya, tanda tangan. begitu ya, betul Bang Ali, begitu. Nah, itu biasa yang tidak terpenuhi. Karena memang Terus itu yang paling penting permasalahan di sini, itu. sahnya di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situlah Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ bukan Islam aja, ada Kristen, ada Hindu dan seterusnya. Ya, Nah, di situ betul. itu harus valid adanya di sana dan Iya. seterusnya gitu. Jadi Iya, begitu. baik, saya menanggapi sedikit. Sebelum saya menanggapi, izinkan saya memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan haleluya. siapa yang lu puji? Tuhan saya, bukan Tuhan kamu. Namanya Tuhan, nama Tuhan kamu siapa? Ini guru yang nanya, nama Tuhanmu siapa, Oh Nah, iya, saya itu. lupa. Mulai sudah Pak Gadi. Itu Nama Tuhan yang kau puji dulu. Ini gurumu yang nanya, ada aja lu ya. Siap So, guru. Ini sebelum kau lanjut, nama Tuhan yang kau puji tadi siapa? Oh iya, lupa saya murid baru di sini, murid-murid baru ya. Siap guru. Jadi Iya, dengerin siapa nama Tuhan yang kau puji tadi itu? Siapa nama Tuhanmu? oh baik, terima kasih Pak Guru. Nama Tuhan yang saya puji tadi namanya Tuhan Yesus Kristus. Oke, lanjut. Datang dari Yesus. surga ke dunia ini sebagai juru selamat umat. Oke. Terima Jadi kasih. jadi yang kau tuhankan itu anaknya Maria ya? Betul sekali Pak Guru. Buset, Pak Guru. Tuhannya anak orang. Mantap. Boleh. Kembali ke topik Pak Guru ya. Kembali ke topik. Jadi Atau kembali itu, ke tema. dengar dulu so. Yang kau tuhankan itu yang pernah dirawat Bunda Maria ya? Oh betul sekali. Kok Oh, Pak Guru betul tahu? sekali. Jadi Bunda Maria pernah merawat Tuhan, betul? Betul. Betul sekali. Hore, lanjut. Ini sudah di luar topik ya. Jadi pembahasan kita dari tadi tentang gereja ya, pembubaran orang beribadah umat Kristen ya. Apa yang dikatakan Pak Guru Pak Handi Selebes sama Pak Ustadz Apa dia Akademi. framing gitu? Tengil banget jadi orang. Pak Ustadz Akademik ya. Ya nggak apa-apa lah ya, dari tadi framing tentang pembubaran itu ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, Sorry, kita nggak memframing, kamu yang memframing kita. Sorry, kita nggak memframing ya. Kamu aja yang memframing kita. Kita luruskan. ya Itu aja terserah Anda. Jadi ini seperti yang tadi saya sudah bilang ya, itu bertujuan untuk beribadah sementara saja ya, walaupun tadi sudah dibantah oleh Pak Guru saya ini ya, Pak Handi. Jadi saya kira saya sampai di situ saja ya pendapat saya ya tentang itu. Jadi kalau yang udah lain dari mau tadi ngapain melanjutkan, dilanjut lagi loh? Pak, ya saya ngapain dilanjut menyampaikan lagi sedikit memang saja, sudah. Mbak. Saya menyampaikan sedikit saja, Mbak. Mohon didengarkan ya, Mbak. Nggak Itu mau saja. asumsi doang. Sok, mau nanya lu dulu Sok. Kenapa ya Kristen nggak bebas masuk gereja manapun? Sebabnya apa Sok? Siapa bilang nggak bebas, Pak Guru? Oh Di bebas mana ya. datanya, Pak Guru? Di mana datanya? Nggak bebas beribadah? Di mana? Itu Di data kota mana? Di Nggak, negara mana? kau cek di Google Maps Gereja Di provinsi Immanuel mana di Jalan terjadi seperti Bengawan, itu? lalu Datanya kau lengkap dong. cek Google Maps GKPI Jalan Ciliwung. Kenapa mereka itu cuma beda ratusan meter, nggak bersatu tempat Di ibadahnya? mana? Di Ciliwung Ya mana? Allah, Mana? cek Jalan Bengawan di Bandung, namanya apa? Gereja Immanuel. Cek lagi gereja GKPI di Jalan Ciliwung, Bandung. Kenapa mereka cuma beberapa ratus meter itu tidak satu ibadah, satu tempat melakukan ibadahnya, Dudul? Saya Baik, orang Pak. Bandung, saya tahu lokasi Bandung. Iya. Mau memframing, menyudutkan lagi umat Islam, Jadi gini, mau melakukan kebohongan dengarkan tentang dulu. kalian.
Saya nggak seperti Anda memframing-framing ya Anda dari yang tadi. menyatakan kata siapa tidak bisa, itu buktinya tidak bisa. Gereja Immanuel dengan GKPI nggak bisa bersatu. Sebentar. Gini dengerin dulu ya. Ini guru mau ngomong ini fakta. Kalau Unitarian mau ibadah itu tidak mungkin dia mencari ibadah sembarangan. Kalau SSJ mau ibadah, dia bukan ke gereja, dia rumah kerajaan. Nggak mungkin dia masuk ke katedral, nggak mungkin masuk ke gereja Katolik dan lain, nggak mungkin. Dia harus cari yang senyaman-nyaman dia. Kalau KBP mau ibadah, nggak mungkin dia mau masuk ke katedral tempatnya Katolik dan sebaliknya. Kalau Advent mau ibadah, dia hari Sabtu, nggak mungkin pergi ke gereja yang bukanya hari Minggu. Itu lo nyata lo bro. Masa nggak gini-gini aja lo nggak paham sih? Sederhana lo ini. Ya, lu jangan di sini muna. So kamu nggak mungkin masuk kalau kau bukan Katolik, nggak mungkin kau masuk di tempat Katolik karena di sana ada patung, di gerejamu yang nggak ada. Udahlah, yang begini-gini aja kok nggak mau jujur kau ini loh, oke? Kami diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu jujur ya, berbuat jujur. Ini lari ke teologis lagi. Ini lari ke ini fakta kita omongin, lari lagi ke iman. Anda kan berkata saya nggak jujur ya. Kami diajarkan Tuhan untuk selalu jujur, Pak Guruku ya. Jadi kami ya tidak seperti yang Pak Guru katakan itu, Pak Guru. Hormat saya kepada Pak Guru karena Handi Selebes ini adalah guru saya. Enggak gini bro, ini kenyataan bro Aso, serius ini kenyataan bahwa memang istilah kalau ditanya Kristen gereja mana lu, itu selalu identik pertanyaan itu. Bro, gereja mana lu? Itu identik. Tapi kami Muslim nggak berani ditanya. Ala Yubi, Anda Muslim masjid mana? Kagak ada tuh. Nah, kenapa pertanyaan ini? Kenapa statement ini keluar dari saudara-saudara kita Kristen? Karena dia punya denom yang harus dipertahankan dalam imannya. Itu yang menjadi pertanyaan. Aso, kamu dari denom mana? Gereja mana? Aso, coba tanya. So, kamu gereja mana kamu? Denominasinya apa? Intinya saya punya gereja ya. Nggak mau ngaku. Ya. Saya jemaat. Nggak mau ngejawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aso ini malu. Kalau sama si Aso ini jangan tanya denomnya apa, gerejanya apa. Alah wong dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah bayar perpuluhan, nggak ngerti apa-apa. Kau dari mana? Apakah kau melihat saya? Aliubi, kau gereja mana? So, saya tidak pernah coba kau sebutkan gereja mana, di daerah mana, jalan apa gereja Jadi kamu? Aso ini kagak perlu dia bayar perpuluhan karena dia belum wajib bayar perpuluhan karena income-nya belum memenuhi syarat. Ya wajar lah. Gini, saya kasih contoh aja saudara Aso. Coba kalau Om Handi tanya saya, Semeroka dulu paroki mana? Saya jawab itu. Kan gitu contohnya tuh. Gitu loh Mbak. maksudnya. Jadi gini Mbak, Gimana Mas? di dalam kita umat beragama ya, Bener. mempunyai iman masing-masing, kepercayaan berbeda. Jadi kita terus? sebagai umat beragama, Kopinya udah ya. Coba geser kopinya aja, So, dengerin guru mau ngomong. Lu banyak ngomong, lu gua pecat juga lu jadi murid. Diam dulu. Saya diam, Bro. Diam. Oke, Bro, silakan. Ya. Jadi kita pindah ke topik yang lain aja yang sederhana gitu ya. Sebenarnya Topik apa? menurut ya. Setengah menit. Ya. Setengah menit boleh. Silahkan Oke, setengah Bunda. menit. Jangankan Baik. setengah menit, 1 menit pun bisa. Oke. Jangan heran ya saudara. Aso ini cara mereka itu bertuhan maupun bergereja itu sama seperti jargon negara kita. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Tuhannya pun begitu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti pula denom-denom ini berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi mereka ini Bineka Tunggal Ika. Lanjut. Berbeda tetapi satu itu maksudnya bagaimana itu? Sangat satir ya Bunda ya, sangat sarkas itu. Bunda Rahma.
Tadi Anda mengatakan ya Tuhan Saya dengerin, Kristen maksudnya Bunda berbeda-beda Rama tetapi itu tidak, Anda satu. tidak bisa membedakan kata esa dan dengerin, Anda tidak bisa membedakan dalam konsep ketuhanan. Anda tidak bisa membedakan arti eka dan esa. Itu yang Anda nggak bisa bedakan dalam konsep ketuhanan Anda sepanjang Anda Trinitas. Karena menurut Anda esa itu kesatuan, gitu Ini loh. guru, Anda nggak bisa guruku, bedakan di sana. Itu guruku, maksudnya. guruku, Ya. Guru Handi. Nah, Guru Handi sini dong. Jadi Kristen itu Pak Handi, Pak Guru, bukan banyak Tuhan ya seperti yang dikatakan Bunda Rahma ya. Kristen itu punya Tuhan satu, Itu namanya Bapak Putra Yesus dan Roh Kudus ada Kristus. berapa itu? Iya, tapi satu itu, Satu bagaimana ya? Orang Bapak satu beda, Yesus beda. kesatuan. Gimana bisa? Iya, satu kesatuan ya. Ya Allah itu satu Bapa kesatuan kan, dan nongol mulai satu ya, kesatuan. Bang Handi, Keluar Handi, begini daripada ketungalikannya. ngedengerin aku ini, alias di sama. mending itu tuh di bawah tuh yang namanya Sifars. Bubu naikin Sifars deh. Enak ya, Bang? Asal apa Yang maksudnya dijawab satu semua. kesatuan? Apa-apa Maksudnya yang disatukan? begini, ya Pak Guru, Ya, maksudnya begini Pak Guru. ya, Bapak ya, jadi Tritunggal kan Pak Guru ya, saya jelaskan Pak ya. Guru. Maksudnya begini Pak Guru, dengarkan baik-baik Pak Guruku yang saya hormati. Allah Bapa, ya kan Allah Bapa ya, Allah Roh Kudus. Nggak usah Allah, Tuhan Belum. Bapak aja, Tuhan Bapak. Allah sebentar Pak Guru. Allah Anak yaitu Yesus Kristus ya. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak ini sebenarnya satu ya, bukan dua, bukan tiga. Yakin satu. Oh, yakin sekali. Oke, Saya sejak kapan? pengikutnya. Sejak kapan Bapak sama Yesus menyatu? Sejak kapan? Oh, sejak sebelum dunia ada ya, sudah Oke, sejak baik. Jadi ya, Bapak dan sudah. Yesus, jadi Bapak dan Yesus pernah tinggal di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan. Di dalam keilahian itu benar ya, ilahiannya benar. Ya iya, itu. Bapak dong yang dikandung Maria sama Yesus. Ya iya, saya kan Oke, bilang tadi, baik. Yesus dan Bapak itu satu. Oke, udah. Jadi Pak yang dikandung Guru, Bunda, dengerin dulu. pakailah akal sehatmu Pak Guru. Iya. Kamu seorang guru ya, nggak boleh seperti murid ya, kamu seorang guru. Ya kamu kan yang ngomong, bro. Bapak sama Yesus menyatu. Iya, tapi kan Pak Guru membantah ya, bilang begini begitu, begini begitu, begitu. Apa sih? Jadi kalau Bapak dan Yesus udah menyatu, berarti pencipta alam semesta ini pernah Bunda Maria mengandung sang pencipta, betul? Betul. Betul. Jadi Bunda Maria mencipta alam semesta, pencipta alam semesta ini masuk di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan. Terbataslah dia di dalam kandungan, betul? Betul. Jadi anaknya Bunda Maria pencipta alam semesta, betul? Betul. Betul. Yang menciptakan Bunda Maria adalah yang dikandung Bunda Maria, betul? Betul. Mantap. Apa masalahnya? Nggak ada masalah buat kami, nggak ada yang bermasalah. Kalau nggak ada masalah ya udah, kita cerita yang lain kalau nggak ada masalahnya. Iya, nggak ada masalah. Gitu loh. Masalahnya yang jadi masalah itu Bang Handi pada saat Bunda Maria ini mau menyebut atau memanggil anaknya, wahai anakku Tuhanku, wahai Itu bukan Tuhanku dan masalah, anakku, kan nggak Aliyuddin. lucu itu jadinya. Aliyuddin itu bukan masalah. Anda belajar ke guru Andi Selebes ini ya, dia lebih paham. Jadi so kira-kira kalau Bunda Maria mau menyembah isi kandungannya ya? Betul. Yang dikandungnya itu Tuhan ya. Jadi iya ya kalau pertanyaan seperti itu. Ribet ya jawabnya ya? Nggak ribet sebenarnya, cuman dengerinnya aja yang nggak paham-paham. Coba lu perdengarkan saya. Coba perdengarkan Orang dulu. dengar nggak paham ya. Kan orang gini bro, yang dengerin so. Ini kan menceritakan Bunda baru Maria hamil, sebenarnya. Bunda Maria hamil gede nih, besar kandungannya kan gitu ya. Nah Bunda Maria ingin menyembah. Di dalam isi kandunganku, izinkan aku menyembahmu, begitu ya? Betul. Izinkan aku menyembahmu. Bukan Iya kan? itu Pak Guru ya. Apa Jadi gimana redaksinya coba? Gue pusing nih, pusing gua. Maria mengatakan Harusnya izinkan logikanya aku seperti menyembahmu. Jadi gini Pak Guruku. Atau Di sini begini doanya Bunda Maria. Tuhan yang ada dalam kandunganku, berikanlah rezeki kepada yang mengandung kau ini. Begitu ya?
Oh, di dalam kami orang Kristen nggak ada rezeki, Pak Oke, Ustadz. atau ya kalau saya roba lah, saya roba cara Kalau Kristen di kalau doanya. kalau Bunda di Maria orang berdoa Arab begini. ada kata itu Gini rezeki. nih, hai Tuhan, di dalam kandunganku berilah makanan secukupnya pada pagi hari ini. Betul ya? Betul. Nah, persoalannya adalah yang memberi makanan itu Bunda Maria memberi makanan isi kandungannya atau isi kandungannya memberi makanan ke Maria? Yang mana yang benar? Karena isi kandungannya Tuhan, isi kandungannya yang memberi makanan kepada Maria. Oh, kebalik ya? Bukan Maria memberi makanan ke kandungannya? Makanan yang dimaksud di sini bukan makanan yang seperti kita makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, saya bukan maksud itu. makan itu yang saya maksud itu, makan itu. Makanan rohani, Pak Guru. Oh, makanan rohani. Bukan makanan seperti Anda sarapan pagi, makan siang, makan Ya malam. Bukan dua-duanya itu. itu sebetulnya Iya. Itu Bang makanan Andi. rohani, Pak Guru. Yang Iya, dikandung iya. Dua-duanya dikasih makan sama-sama betul. kepada Bentar, Maria, makanan rohani, Pak Guru. Aso Anda bentar, dari bentar tadi Aso. saya hormati, Pak Guru. Aso Hormat. bentar. Yang betul itu dua-duanya sama-sama betul Bang Andi. Artinya begini, yang ngasih makanan kepada ibunya itu adalah anak yang dikandungnya, dan yang ngasih makanan kepada anak yang dikandungnya adalah ibunya yang mengandungnya gitu. Iya. Kan ada istilahnya itu kalau zaman-zaman SD dulu kan ada istilah simbiosis mutualisme gitu, Bang Handi. Artinya Sama-sama menguntungkan gitu. Itu bahasa susah itu. bahasa susah, benar. Saling menguntungkan aja udah, saling menguntungkan, udah. Jadi yang dikandung oleh Maryam itu adalah Tuhan, ya. Dan Tuhan itu memberikan makanan rohani kehidupan kepada Maryam. Jadi Maryam di dalam kehidupan sehari-harinya tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan yang berbentuk bayi ini butuh nutrisi nggak ya? Pada saat dia diutus ke dunia, dia dilahirkan Maryam, ya. Saya belum dilahirkan, ini di dalam kandungan. Tuhan pencipta alam semesta ini di dalam kandungan Bunda Maria ini itu butuh nutrisi gizi nggak? Oh jelas ya. Siapa yang ngasih gizi di? Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Cuma seperti anak-anak pada umumnya memerlukan nutrisi ya untuk kelangsungan kehidupannya ya, kesehatannya. Siapa yang ngasih itu? Sumbernya dari mana? Ya mamanya lah. Oh mamanya. Iya benar, saling menguntungkan. Kan namanya juga orang tua. Anda punya anak, Anda mengurus anak Anda ya, memberikan gizinya, susunya. Tapi anak saya bukan Tuhan, beda sama kandungannya Maria, kan Tuhan. Iya, saya tahu. Lu gimana sih lu sok kadang-kadang Tuhan lu samain dengan manusia biasa? Bukan gitu. Lu barusan ngomong. Anda jangan framing ya, sebentar. Jadi gini ya. Oke. Iya. Tuhanku, ya seperti di kalian ya. Kalau nggak salah ya, yang kalian sering katakan ya, saudara kalian yang Tuhanku, Tuhanku. Jangan menyamakan, tunggu dulu. Saya ulangi dari awal, jangan menyamakan pemahaman Anda dengan pemahaman kami. Nggak usah digituin. Anda, kami. Nggak usah. Kalau kayak gini, kita mau buat sinetron ini. Anakku adalah Tuhanku. Bagus ya sih judulnya ya. Itu kurang tepat. Yang lebih tepat Kira-kira pemeran utamanya siapa ya? Yang lebih tepat mungkin begini Bang Handi. Sebaiknya anakku sekaligus Tuhanku gitu. Sebentar, stop dulu ya kan, nanti saya stop berbicara gitu. Mbak, Bentar, saya ingin bicara sebentar. Jadi tentang Maria itu, dia ibu Tuhan kami ya, Yesus ya, dia ibu ya, dia yang melahirkan gitu. Jadi Maria pernah merawat Tuhan ya? Pernah. Terus Pernah yang merawat, nyedotin nggak? ya kebalik ya. Mestinya kan Tuhan yang merawat manusia. Ini kok kebalik, manusia yang merawat Tuhan bro? Kok bisa ya? Pak Andi, bentar Pak Andi. Jadi gue jadi malu. Siapa yang malu, Pak Guru? Gua. Udah malu. Gini aja, daripada saudara Aso ngomongnya ngalor ngidul, mending kita Bentar, kasih ini kok bau kotoran ya? Oh, ada kiamat rupanya. Tunggu, tendang dulu. Bau kotoran. Oke, lanjut. Halo.
Halo, Sifar. Tunggu gantian dulu. Bosan saya dengar Anda dari tadi. Gimana so? Gimana so? Masih ada keluhan so? Sifar mau ngomong, Sifar mau Oh berbicara. iya. Assalamualaikum, Sifar. Waalaikumsalam warahmatullah. Pasti Anda Islam, saya tahu. Jadi gini, mau sedikit mengapresiasi buat teman-teman kita yang sudah menciptakan lagu Hey Oten kemane aje, itu asik bener sumpah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya. Ada lagunya ya? Oh, Ada. mantap. Anak orang Terima kasih untuk Tuhan kan, gitu lah. Si Asik. Uclin kemana aja? Untuk host tolong diputar host. Jangan lah. Aku nanti kita live kena copyright karena mirip ininya. Udah, yang penting adalah sedikit liriknya itu aja, cuplikan aja. Saya juga punya lagu nih, saya punya lagu. Si Islam Iya, kemana? silakan. Udah janganlah berlagu-lagu, udah Ini cukup. kok bau banget. Jangan. Oh, ada kiamat rupanya tuh. Pantas bau di sini. Ada kotoran bang. Udah kembali ke lanjut, topik lanjut, aja bang, lanjut, jangan lanjut. lagu. Kembali ke topik aja. Ya udah. Terima kasih Min. Saya keluar dulu ya. Wow. Iya, terima Ngapain kasih. cepat-cepat keluar sih, Pak? Assalamualaikum. Ngapain cepat keluar? Di sini aja sih, Pak. Kalau yang lain kerja Di dong, sini gini kan so, ada gini Pak so. Guru, ada Pak So, Ustaz. dengerin dulu so. Kira-kira Bunda Maria itu tahu nggak sih yang dia kandung bahwa isi kandungan saya inilah yang menciptakan saya. Kira-kira Bunda Maria tahu apa tidak ya? Tahu. Oh, Dasarnya tahu ya. apa? Ya, mau tahu dasarnya apa? Coba dasarnya apa? Baik. Sebelum Maria mengandung Yesus, Maria didatangi oleh malaikat bernama Gabriel. Gabriel mengatakan kepada Bu Maria, engkau akan mengandung saya lupa ya kata-katanya. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki ya, beri nama dia Yesus. Karena Bukan, dia adalah Immanuel. karena dia juru selamat umat manusia ya. Jadi sekaligus juga kita yang ada di sini juga diselamatkan umatnya. Walaupun kita berbeda agama, tidak menjadikan itu suatu Oke, perbedaan. lanjut, udah. Di mata Udah cukup. Tuhan manusia semua sama. Cukup. Terima kasih. So, Yesus itu kalau Anda mengatakan juru selamat, kenapa dia nggak selamat di salib ya? Justru dia yang mengalami musibah. Kenapa? Baik. Juru selamat nggak selamat. Sebentar, Pak Guru. Ya. Anda ini kok dari tadi ngoceh aja. Jadi Kau emosi. Nggak bercanda so, jangan marah so. Bro. saya Santai, nggak santai. emosi. Ya. Dari tadi saya santun ya, saya halus ya, sehingga di mana emosi saya? Jadi gini, disalibkan ya, justru dia disalibkan itu ya, itulah menjadikan dia seorang Tuhan yang berhasil ya, menjadi juru selamat umat manusia, Pak Guru, gitu ya. Jadi dia disalibkan itu, lalu mati, pada hari ketiga bangkit, naik ke Oke, surga. cukup. Nah, jadi di situ dia berhasil. jadi Tuhanmu Berhasil, pernah tidak selamat. Kalau dia Dengerin dulu gagal so. dalam penalibannya, Lu diselamatkan kepanjangan. Jangan panjang-panjang. Jadi menurut kamu Tuhanmu ini pernah mati 3 hari ya? Betul ya? Benar nggak? Betul. Jadi Tuhanmu pernah jadi mayat ya 3 hari? Betul. Waktu Tuhan mati terus pernah dong kekosongan Tuhan 3 hari? Tidak pernah. Lo kan mati. Tidak pernah. Keilahiannya dia tetap selama-lamanya. Ada ya, Tuhan tetap cadangan. ada. Bukan Tuhan cadangan. Apa Tuhan itu? satu saja. Tuhan satu itu Lo saja. kan mati. Ya. Tubuhnya yang mati, tetapi keilahiannya itu tetap berada pada dirinya. Oh jadi pernah ada Tuhan meninggalkan tubuh? Tidak meninggalkan, tetap ada pada dirinya ya. Oh, tetap pada hari ketiga. Jadi tetap ada tubuh, ada Tuhan dalam diri mayat. Betul, ada Tuhan. Buset. Ya. Ada Tuhan dalam diri mayat. Kan nggak mati selama-lamanya, dia kan hidup pada hari ketiga bangkit. Enggak 3 hari doang, yang gua omongin. Mati nggak bangkit, dia sendiri yang bangkit. Dia itu menyatakan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan seisinya, manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Iya. Jadi Tuhan mati, jadi mayat 3 hari. Di dalam diri mayat ada Tuhan. Betul ya? Betul. Enggak mati dong. Betul.
Apa masalahnya? Ya, betul. Kalau ada Tuhan dalam diri mayat, berarti itu nggak mati. Jangan-jangan dikubur hidup-hidup. Iya pura-pura berarti itu Bang Handi, pura-pura. Pura-pura mati dia itu. Kenapa 3 hari dia bangkit? Ya, kenapa? Kenapa 3 hari dia mati? Nah, kalian nggak mempertanyakan itu. Oh ya, lu Hari ketiga, Coba ya, lu bertanya, kenapa kemudian lu jawab. kenapa dipilih ketiga? Ya, karena Tritunggal itu, ya, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak kan ada 3, ya kan? Ada 3. Nah, itulah penyebab bangkit pada hari ketiga. Ketiga-tiganya ini, ntar dulu. Ini ketiga-tiganya ini anaknya Maria semua ya? Bukan 3, itu 1. Tadi lu bilang 3 lu sendiri yang ngomong lu. Iya, 3 ya, Allah Nah, itu Bapa, 3. Allah Roh Kudus, Allah Anak kan 3. Ini pertanyaannya, Ya, tetapi itu 1. ini Bapak dengerin. So, Bapak, Putra, Roh Kudus itu ketiga-tiganya ini Bapak, Putra, Roh Kudus itu anak Maria ya? Itu 1, benar, anak Maria itu 1. Iya, jadi anak Maria itu Roh Kudus, anak Maria Yesus, anak Maria Bapa, gitu ya? Perlu saya kasih tahu ke kamu, Pak Guru yang terhormat. Iya kan Roh Pak Guru Kudus nanya itu- sederhana, tinggal lu jawab Roh sederhana, Kudus. jangan dipersulit atuh. Roh Kudus itu roh Allah yang mendampingi Yesus Kristus, ya, di dalam dia mengerjakan kehendak Bapa yang di Nah, surga. bukan ya. itu. Jadi, Anaknya Maria ini sebenarnya yang mana? Yesus, Bapak, Roh Kudus, atau yang mana sih anak Maria ini? tadi saya sudah bilang, ya, Ah, itu 1, ya, Yesus Kristus itu Tuhan 1, ya, Allah Bapa dan Yesus itu 1, ya, jadi bukan ada berapa Tuhan, yang mana, bukan gitu, Pak Guru. oke. Itu 1. Jadi Jadi stop bilang, aduh, ada berapa, yang mana, itu 1, Pak Guru, ya. ya Saya kan tegaskan. Bapak dan Yesus itu kan beda nama. Jadi anaknya Maria yang mana tuh? Memang ya kedengarannya berbeda, ya, kedengarannya ada 2 Tuhan, kedengarannya, ya, atau 3 Tuhan. 1 ya. Tetapi itu bagi orang yang tidak mengerti, ya, kedengaran seperti Jadi itu kalau ada 3 orang Tuhan. ngomong kayak gini, yang mati di tiang salib itu Bapak boleh nggak? Boleh. Oh Karena boleh, Bapak Anda dan panes Yesus itu ini. satu. Boleh. Jadi Bapak dan boleh Yesus juga itu dong yang satu. dikatakan yang dikubur itu adalah Bapak gitu? Ya, Boleh ya? Gimana, Yang dikubur adalah Bapak, boleh? ya, karena Bapak dan Yesus itu 1. Iya, gitu. Sama Jadi aja, ya. anak Maria Anda boleh dong bilang- dikatakan anak Maria Anda adalah mau bilang Bapak. yang dikubur itu Bapak, Anda yang mau bilang yang dikubur itu Yesus, ya sama aja. Bapak dan Yesus itu 1. Sama aja. Jadi Anda boleh tanya anaknya ke orang Maria boleh Kristen yang dikatakan lain, ya. boleh dikatakan juga anak Maria adalah Bapak gitu ya? Boleh. Anda boleh tanya ke orang Kristen yang lain, ya, selain saya, ya. Pasti jawabannya akan seperti itu juga. Itu ada di bawah. Walaupun kata-kata kalimatnya berbeda, tetapi maknanya 1. Ya, Nah, kalau seperti berbeda ya berbeda tuh aso lu kadang-kadang. Bedanya dari mana? Bedanya di mana? Kok bawa kotoran? Saya Kok tadi ada sudah CP? bilang Lanjut. Bapak dan Yesus itu 1, ya, 3 menjadi 1, artinya sama, ya. Bapak dan Yesus sama. Pak Guru. Ya udah. Udah Jadi jelas kan, sekarang Pak Guru, ya? Tuhanmu udah so, ini terakhir ya so. Oke, mantap Pak Guru, Jadi mantap. Tuhanmu sekarang di surga itu masih anaknya Maria ya? Oh, karena sudah naik ke surga, sudah terlepas dari anak, begitu, ya, dari mama, ya, karena sudah naik ke surga, Pak Ustaz. Pak Guru. Kenapa lu pisahin anak dan ibu lu? Nggak bener lu. Bukan misahin, ya, di dalam keilahian, ya masih, ya, tetapi kita melihat secara fisik, ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah tidak ada di dunia lagi, ya, fisiknya tidak ada gitu, ya, sudah naik. Lo fisiknya Yesus kemana? Hilang. Ada di surga. Ya berarti fisik Ya, itu fisik anak dan Maria roh. toh? Iya, roh Tuhannya dan tubuhnya semuanya diangkat, ya, gitu. Iya. Jadi Yesus di surga itu anak Maria atau bukan? Iya, anak Maria. Anak Maria. Pernah menjadi anak Maria, betul. Enggak, sekarang ini masih statusnya sekarang ini. Oh iya, pernah menjadi anak Maria, ya. Bukan pernah, statusnya Yesus sekarang di surga ini masih anak Maria atau bukan? Iya. Masih anak Maria.
Anda mau bilang apa? Iya, tetap anak Masih Maria, masih. masih Ya. anak Maria. Berarti Betul. Tuhanmu itu anaknya Maria, betul? Iya, betul, betul. Laki-laki ganteng. Oh, jelas ya, Tuhan itu Ah, ganteng, lebih oh, ganteng dari ganteng. manusia biasa. Iya, Iya. Tuhan itu ganteng, hidung tinggi ya, kulit Mancung. putih, ya, Mata blok rambut kayak bule gitu ya. rambut mantap juga bagus rambutnya ya. Ganteng lah. Matanya juga, oh ganteng, ganteng, Ganteng Bapak, ya. gitu ya. Kita Kayak semua di sini nggak bisa ya, nggak bisa menandingi kegantengan Yesus. iya. Jadi Tuhanmu memang ganteng kok. Ganteng, ganteng. Ganteng dia gitu loh. Iya. Cuman sayangnya nggak punya keturunan ya. Saya nggak tahu ya sama Nabi Muhammad siapa lebih ganteng ya, saya nggak tahu ya. Iya, kan Nabi. Masalah Nabi lu bandingin sama Tuhan sih. Iya, kan ini Gimana kan sih berbicara lu? soal kegantengan, Pak Guru, Iya. kegantengan gitu. Ini berbicara Tuhan loh, jangan berbicara Nabi. Berbicara Tuhan kita. Saya berbicara kegantengan, bukan Iya. kenabiannya gitu. Jadi Tuhanmu Anda itu jangan komen, Pak Guru. itu Tuhan dengerin dulu. Kan udah 2000 tahun tuh lebih naiknya ke atas. Umurnya udah 2000 tahun lebih tuh, 2030 tahun lah begitu ya, 2030. Ya. Itu kemakan tua nggak sih itu kegantengannya? Oh, kalau dikatakan seperti itu ya tidak lah, Pak Guru, tidak. Oh, Tidak. tetap umur 30 ya? Oh, bukan begitu, Pak Guru. Jadi Gimana? Enggak kan enggak seperti kemakan usia begitu. gini Pak Guru ya, Tuhan itu Gimana? ya mengajar ya kepada umatnya itu sampai kalau tidak salah itu sampai umur 33 tahun ya. Sampai umur 33 tahun lalu dia naik ke surga. Nah, dia berhasil melaksanakan tugasnya untuk menebus dosa ya umatnya. Kan gini bro, lu jangan kadang-kadang ya kalau ngomong ya suka diputar-putar. Waktu naik 30 tahun, oke, 33 tahun lah naik di surga. Udah 2000 tahun kan naiknya ke surga tuh, betul? Iya. Nah sekarang umurnya Tuhanmu berapa? Ya hitung aja sendiri. 2000 tahun lebih ya? Oh, siapa bilang 2000 tahun lebih? Iya di surga, di bumi berapa tahun? Di bumi kan 33 tahun. Lalu Sudah dia naik berapa ke surga. tahun? Sudah berapa ribu tahun? Sampai zaman sekarang kita ini berapa tahun? Ya, itu kan pertanyaannya. Iya sekarang ini, dengerin dulu. Kalau itu 1000 lebih ya, 1000 tahun lebih. Iya. Nah Seribuan. sekarang kira-kira umur Tuhanmu di surga berapa totalnya? Ya, jadi bukan dihitung gitu, Pak Guru. Ya orang maunya hitung gitu kok. Terkecuali Tuhan itu ya seperti manusia biasa hidup ya. Saya seperti ini kita hitung begini. fisiknya. Saya hitung. Berarti umurnya Dengerin dulu, Aso. Ini Ini kan berbicara tentang pada zaman saat itu Yesus Kristus. Ya, Asa. sampai pada zaman saat ini itu berapa tahun? Ya itu sekitaran 1000-an lebih tahun. Itu. Aso dengarkan dulu, Aso. Oke, Guru. Kan di bumi 33 tahun. Gitu ya. Iya. Terangkat ke surga itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Betul? Iya. Oke. Apa masalahnya? Ya. Sekarang usia fisik Tuhanmu itu udah berapa tahun? Kalau usia fisik ya disamakan seperti manusia biasa, berarti sudah umur 1000-an lebih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Itu Asal kemakan manusia itu kemakan usia. Dengerin. Manusia itu masih hidup sampai sekarang. berarti Dengerin usianya dulu, 1000-an Aso. lebih. Ya. Kalau dengerin, kalau udah ribuan tahun begitu, kira-kira itu bentuk badannya itu udah kakek-kakek atau masih muda fisiknya? Oh, kalau Tuhan itu nggak jadi kakek-kakek, Tuhan itu tetap awet muda. Oke, itu maksudnya. Jadi Yesus itu tetap ya, bukan manusia biasa itu Tuhan. ya. Kalau Jadi manusia biasa jadi menjadi fisiknya kakek-kakek. Tuhanmu itu, jadi fisiknya Tuhanmu itu tetap muda, awet muda di surga ya. Ya. Ya itu maksudnya, susah amat sih lu. Lalu? Iya nggak ada masalah, Artinya Tuhanmu itu tetap ganteng, awet muda sampai saat ini. Oh, jelas sekali. Nah awet itu muda. maksudnya. Oh lo. Kalau Tuhan memberikan kegantengannya kepada saya mau ya. Saya mau. Lu berdoa deh sama Tuhanmu yang manusia itu, lu tanya, bilang berubahlah wajahku menjadi seperti wajahmu, coba. Iya Tuhanku. Saya ingin
mendapatkan wajah seperti wajahmu ya Tuhan. Sumpah ini orang Kau udah mau? lebih Masalah dari Tuhan mau nggak? Masalah Tuhannya mau apa enggak? Itu. Gak apa-apa, saya ngikutin guru saya. Ini kan guru saya ini ya, si Handi Iya, ini. ibaratnya gini, Dia Su. mengajarkan Apa, saya Su? Kau sama Asmara Loka mau berbahasa nggak? Mau. Indonesia. Tapi masalahnya Asmara Loka mau nggak sama kau? Itu dia. Asmara dulu. Lanjut Mbak, sorry Mbak ya. Oh, Mbak ini mbaknya dari tadi diam ya, mbaknya ya. Mbaknya mendengarkan terus? aja. Terus? Ya, terus apa Mbak? Maumu apa Mbak? Ih, mau saya apa? Kelas itu ngapain nanya ke saya? Ya siapa tahu ya Anda mau bertanya atau Anda mau apa? Enggak dulu deh. Silakan. Enggak dulu, saya nanyanya sama manusia. Kali saya nanya sama Aso, sebelum saya stempel dulu, Aso, lu nyaman nggak diskusi sama gurumu? Oh, kalau sama guru Handi Selebes ini ya nyaman sekali saya, Oke, nyaman. oke, terima kasih. Lanjut, nyaman. Iya. Baik, jadi kalau sudah tidak ada yang berbicara Halo? saya saja. Enggak, Aso. Anda nggak mau nanya balik gitu ke Om Handi? Om Handinya nyaman nggak diskusi sama you? Oh iya, Untung-untung gimana Pak Anda. Guru? Pak Guru nyaman nggak diskusi sama saya ini, Pak Guru muridmu? Sebenarnya sih nyaman nggak Bang. nyaman, ya. Bang Aso, tanya sedikit Bang. Gimana Bang Nyaman Aso, terhibur. Saya nyaman Bang sama Aso Anda, nanya Anda sedikit. nyaman nggak nyaman sama saya ini Aso, gimana? Nyaman. Aso, Iya. mau nanya Iya. sedikit. Oh, jawab Ini itu. kan 25 lusa ini kan 25 lusa ini hari ulang tahunnya Tuhanmu. Kira-kira ulang Iya. tahun keberapa ya? Iya, hari ulang tahun Tuhan kita semua, ya. Jadi Tuhan itu, kita semua lu doang kali kagak ya, nggak ada di cerita oh ya kita udah kalau nganuin nggak mayat. nggak apa-apa kalau Ya nggak mau. udah, ya lalu ribet. Ya udah. You know that's so fucking stupid man. Come on. Ulang tahun It's hard keberapa? anyone not valid. Ulang tahun keberapa? Itu bukan ulang tahun keberapa ya Mbak ya, Mbak Rama. Mbak Loh, Rama. ini kan Kecuali ini Anda kan menanyakan, memperingati. Ini kan iya, memperingati kami hanya kelahiran memperingati Tuhanmu. ya, 25 Desember itu hari Walaupun kelahiran Yesus ya. padahal Jadi nggak ada bukan di Bibelmu kan? merayakan ulang tahun ini sekarang sudah berapa ya? Kalau dihitung-hitung ya, sudah sekitaran seribuan, kira-kira seribuan lebih ya, seribuan lebihan lah. Ya, Salah. kalau Oke. Oh, Selamat salah. ulang tahun Tuhanmu Siapa ya. yang jawab Semoga salah? sehat Jadi selalu, kalau panjang bikin umur. kue ulang tahun itu muat nggak itu 1000 lilin? Jadi gini, kalau sudah tidak ada yang ngomong, saya aja. Terima kasih. Pak Guru, masih monitor Pak Guru? Si Oh, masih monitor, baik. Saya hanya memastikan aja, nanti kali aja mah udah hilang. saya ya juga kan? kan di toko ini, saya lagi dagang. Oh, lagi dagang apa Pak Guru? Aduh, kesian sekali. Saya dagang elektronik. Oh, elektronik. Ada nanti speaker dipakai nggak, Pak buat Guru? ibadah lagi. Pak Guru ada speaker nggak? Ada. Udah lah. Ada. Ada Pak poin Guru, saya aja. mau beli Pak Guru. Berapa Pak Guru? Kasih diskon Pak Guru. Ada aja loh. Aku nggak jual yang abal-abal. Aku Kan saya merek ya. muridmu, Pak Guru. Ya, Aku harga merek murid lah, impor Pak dari Guru. surga. Kan saya Aku jual muridmu. speaker impor dari surga. Kasih murah lah, saya kan muridmu. Nggak diskon. Nggak bener lu. Silakanlah yang lain, siapa tahu mau ngomong, silakan yang lain. Sebentar, host. Dan- Apa maksudnya Kristian ini naik turun ini? Bagaimana maksudnya ini? Nah, Emang simulasi kenapa tes lu urusan dia? kayak Tuhan ya turun ke surga jadi ingus. Udah lah Nggak macam. boleh. Udah lah Kristian, mencerdaskan. Kristian naik turun ini bagaimana ini Biarin maksudnya? ngos-ngosan itu biarin aja. Biar ada yang biar ada yang mewarnai layar aja gitu. Gini, izin Om bicara sama saudara Aso. Apa maksudnya itu? Izin Om mencerdaskan bicara sama Yaudah, saudara Aso. Apa Bu Asma? Ya, gue ke gereja Aleklas sebentar ya. Oke, Dikontrol. silahkan Bubu. Silahkan Bubu.
Oke, saudara Aso. Ngeri banget gue ngomong. Jadi kalau mengucapkan Natal itu artinya selamat hari lahir Tuhan gitu. Ya, kenapa Mbak manggil-manggil? Nah gini kan dari tadi kan udah diskusi sama Om Handi, sama Ya, Bunda Rahma dan lain-lain. Saya siap. harap hasil diskusi tadi meskipun banyak sekali candaan, ada poin plus yang Saudara Aso dapatkan agar tidak sia-sia berjam-jam tadi Saudara Aso berdiri di sini. Begitupun dengan Pasti. teriakan saya. Iya, Pasti ada ya. begini Saudara Aso sebentar. Biar Anda serap dengan pemikiran yang baik, hilangkan dulu kebencian dari segi agama dogmatis atau pemahaman secara individual, buang itu agar kita sama-sama bisa melihat kebenaran seperti apa. Saya nggak bilang kebenaran yang kamu temukan itu kebenaran yang salah, no. Tapi menurut intuisi dan indikasi bisa saja itu salah. Maka lihatlah kebenaran itu dengan sesuatu yang memang absolut dan pemikiran yang sehat. Begitu saja Saudara Aso, agar semuanya tidak sia-sia. Nanti datang lagi jika kamu memang sudah paham dengan apa yang kita diskusikan. Benar-benar pikirkan. Terima kasih Mbak Betul. Roma. Ya, terima kasih Mbak Roma. Mbak Roma. Jadi di sini saya akan tegaskan kembali ya. Apalagi? Yesus Apalagi Kristus. nih, tolong. Oh ya udah kalau nggak mau dengar. Nggak Saya usah mute aja. aneh-aneh lu ya. Kagak, diam. Capek. Nggak usah aneh-aneh. Sekian dulu ya teman-teman diskusi kali ini. Kita sambung lagi di part kedua. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.